itu kita masih praktikum tinjauannya itu anatomi, karena kita melihat sel. Ya, jadi kita awali dengan praktikum yang tumpuannya dengan mikroskop. Nah, kalau praktikumnya morfologi, ya maka langkah-langkahnya gampang sederhana. Karena tujuan praktikum yang kajiannya morfologi itu mengidentifikasi organ vegetatif dan generatif tumbuhan. Kemarin kita sudah diskusi ya, vegetatif itu apa? Nah, ini ada istilah organ vegetatif dan generatif tumbuhan. Jadi mengidentifikasi akar, batang, daun, bunga, buah, biji, begitu ya. Kemudian mendeskripsikan ciri. Cirinya apa ya? Akar itu, batang itu, dan seterusnya. Masing-masing punya ciri. Kemarin kita sudah mulai diskusi. Ciri batang tidak harus yang ada di atas permukaan tanah. Batang itu boleh di mana saja, mau di dalam tanah, mau model terpendam, terkubur, dia mau tegak, berdiri, merambat, terserah. Dia mau ngapain, terserah. Yang penting pegang kunci batang. Kemarin kan gitu ya, kunci ciri batang. Ada nodus, ada internode, ada meristem ketiak, dan seterusnya. Jadi itu nanti kajian morfologi. Ya, tapi kemarin tuh baru kita diskusi batang, tapi belum identifikasi sampai ke daun, bunga, buah, biji ya. Terus ya Allah Bu, kok akeh. Ini konsumsi 16 pertemuan sampai akhir semester ya. Jadi banyak, enggak banyak. Kan berjalan pelan-pelan dari minggu ke minggu. Makanya jangan ada yang ketinggalan di tiap minggu ya. Nanti batang belum paham betul, sudah masuk ke daun. Nah, nanti punya utang pemahaman di batang ya. Kemudian berikutnya tujuannya mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan karakter morfologi ya. Mengklasifikasikannya ini bukan mengklasifikasikan seperti taksonomi ya. Oh ini kelompok famili Fabaceae, ini apa kelompok Poaceae, tidak, tapi mengklasifikasikannya itu berdasarkan karakteristik tumbuhan tersebut. Misalnya ini kelompok-kelompok tanaman atau ini jenis-jenis tanaman yang akarnya termodifikasi menjadi cadangan penyimpanan makanan. Nah, klasifikasi itu diperlukan untuk saudara menata informasi. Seperti saya katakan kemarin, informasi itu perlu ditata secara sistematis supaya rapi pemindahan dari memori jangka pendek ke long term memorinya, memori jangka panjang gitu ya. Baik, kemudian objek praktikumnya apa? Nah, untuk kita objek praktikumnya itu adalah kelompok tumbuhan Angiosperm. Kemarin ada kelas yang sudah saya tanya, opo Angiosperm iku? Ya toh, Bu lupa Bu, ndak ingat Bu. Nah, kemarin sudah saya ingatkan. Kelompok Angiosperm itu dibagi dua kelompok familinya, dikotil dan monokotil. Nah, ini nanti yang jadi objek penelitian kita, apa praktikum. Kemudian bahannya apa? Bahannya itu spesimen segar. Ya, kalau bisa itu spesimen segar. Bu, awetan boleh, boleh awetan ya. Nanti saya punya beberapa awetan. Tapi harapan saya dari spesimen segar yang saudara bawa, ya, spesimen segar yang saudara bawa itu setelah diamati, kalau memang di situ nanti ada apa bagian-bagian khusus merupakan organ yang termodifikasi, monggo nanti spesimen segar yang sudah diamati, monggo bisa ditindaklanjuti untuk membuat awetan ya, dibuat herbarium supaya kita punya koleksi ya. Jadi misalnya nanti praktikum perkecambahan ya, perkecambahan biji. Bahwa apa? Cambah apa toge ya, kacang hijau itu. Terus Anda bawa ke cambahnya, terus Bu ini diawetkan sekaligus. Nggak usah, kan itu banyak objeknya, gampang. Ya toh? Kacang hijau itu dikecambahkan. Kalau saudara mau cari ya, mulai cambahnya rawon sampai cambahnya lontong balap, pakai kabeh. Tapi misalnya begini, Bu, dari kecambah kacang hijau, setelah pengamatan itu di topiknya biji kalau nggak salah ya, kita akan melihat bagaimana proses perketambahan itu tumbuh. Nah, misalnya, Bu, saya ingin melihat bagaimana perkembangan tahap demi tahap dari perkecambahan kacang hijau. Enggak apa-apa. Saudara bikin kecambah mulai biji,
agak pecah sedikit, tumbuh sedikit sampai akhirnya besar, terus ditata, dikasih kode umur berapa, begitu enggak apa-apa. Itu nanti akan kami arahkan di tiap praktikum, di tiap topik, ya. Kemudian objeknya organ vegetatif dan generatif, ya. Organ vegetatif itu organ akar batang daun, ya. Kalau generatif yang bunga buah biji. Kemudian alat bahannya itu gampang kalau ini spesimen tumbuhannya. Kemudian lup kaca pembesar, pisau atau cutter atau pinset, kemudian kertas label dan alat tulis. Jadi alat bahan yang seperti ini, ya seperti ini, lup kaca pembesar itu lab yang menyiapkan, ya. Ini ada di lab. Nah, tetapi pisau, cutter, pinset, kertas label ini lab tidak menyediakan. Jadi saudara catat ya, ini harus dipunyai sendiri per kelompok ya. Heeh. Jadi nanti kalau saudara sudah punya kelompok, terus mungkin untuk menyiapkan alat untuk satu kelompok, akhirnya urunan C. Nggak apa-apa, satu set lengkap alat untuk tiap kelompok, tempatkan di tiap tas tertentu. Sekarang kan banyak toh tas-tas yang apa itu yang bagus-bagus itu, pouch-pouch bagus-bagus itu toh, siapkan di situ. Nanti kalau praktikum tinggal bawa, selesai tinggal ringkesi lagi di situ gitu ya. Jadi pisau, cutter, pinset, kertas label bawa sendiri, siapkan sendiri. Nah, besok minggu saudara boleh belanja. Kemudian untuk keselamatan kerja itu penting ya. Nah, saat menggunakan alat yang tajam itu harus hati-hati, jangan sampai bergurau ya. Ya, jangan sampai bergurau. Kalau pengamatannya morfologi kan kita tidak menggunakan cairan apapun ya. Mungkin tidak menggunakan reagen dan apapun, tapi tetap hati-hati ya. Kemudian jaga kebersihan. Jaga kebersihan di meja itu dibersihkan, dijaga kebersihannya, jangan makan dan minum di dalam lab. Kemudian cuci tangan setelah praktikum. Kemudian rapikan alat dan bahan setelah praktikum termasuk tata kembali meja dan kursi di lab ya. Di lab kita itu ada di lantai 3 lab praktikum, lab struktur itu lab paling lebar, paling besar ya di biologi. Labnya itu besar ya. Tapi jumlah meja dan kursinya itu terbatas ya. Sehingga separuh separuh ruangan yang depan itu seringkali disetting kursi-kursi untuk bisa juga bekerja di situ ya. Jadi nanti tolong diperhatikan apa meja kerjanya ditata yang rapi setelah selesai dan dimanfaatkan ruang kosongnya itu ya. Jadi tas-tas itu jangan diletakkan di meja kerja, Mbak, Mas ya. Nanti saudara bingung, ruangannya sempit, ngamati, dan saat ngamati saudara harus menggambar. Nah, ini ya. Ini belum saya ungkapkan ya. Jadi pengamatan saudara secara morfologi itu yang pertama, Bu, mbok difoto ae boleh tak? Silakan difoto. Nggak mungkin, nggak boleh. Wong sekarang saudara itu tiap langkah yang memotret diri saudara sendiri kan, lagi praktikum, apalagi pemulihan di awal-awal kuliah kan. Waduh, difoto dirinya kayak apa ngono ku, status ya praktikum. Nah, awakmu yang mbok foto, mosok preparatmu, objekmu kamu foto, silakan difoto. Jadi kalau praktikum daun, daun apa? Saya suruh datang membawa daun-daun tunggal, daun majemuk, daun tunggal, daun majemuk dan banyak. Terus itu difoto boleh. Tetapi foto itu bukan satu-satunya hasil praktikum, ya. Tetapi harus digambar, Mbak. Harus digambar, kemudian diberi keterangan bagian. Paham ya? Heeh. Jadi nanti gambarnya di mana? Nah, gambarnya ini di buku gambar, ya, ya, di buku gambar. Siapkan masing-masing anak punya buku gambar. Buku gambar itu kan ada yang ukurannya kecil ya, berapa itu Mbak Putih itu ya? Ada yang besar ya, yang kecil.
Ada, Bu. Ada Iya, yang bentuknya buku, sebuku tulis juga ada. iya, iya silakan. Jadi seragam saja, maksud saya itu satu kelas seragam. Ya, beli buku gambar ya, buku gambare arek cilik-cilik iki lho Mbak sing nah sak laptopku iki lho ya bayangkan saudara kalau di depan laptop ya selebar laptop saya ini loh terus arah posisi bukunya itu nggak potret tapi landscape dibukanya gitu loh ya nah silakan Anda perbeli bareng-bareng biar seragam. Nah, nanti supaya tidak campur dengan milik kelas lain, karena nanti kan saya juga ingin melihat hasil gambarmu, ya toh. Mbok menawa kowe iki takon gambar godhong telo, lah kok tiba dadine godhong kates, ngono iku lho ya. Nah, itu kan perlu dicorek. Nah, sehingga untuk mencorek kan saya perlu lihat ke bukunya. Nah, jadi supaya tidak bercampur dengan kelas lain, silakan buku gambar itu disampul, Mbak. Sampulnya sama. Silakan apa rembukan dengan kelas. Warna sampulnya sama sehingga nggak campur. Misalnya kelas A. Oh, aku kan MIPA. Warna MIPA merah. Wes, sak kelas apa namanya disampul merah gak apa-apa. Tapi ada kelas yang satu lagi. Keren sampul itu kalau dari koran. Sampulan koran juga apa-apa. Pokoknya seragam satu kelas. Ya, ya. Jadi itu yang diperlukan keselamatan kerja. Terus langkah-langkahnya ini ya, langkah-langkahnya pengamatan umumnya itu kita selalu begitu. Mengamati dulu habitus, habitus tumbuhan. Habitus itu apa? Habitus itu bodinya tumbuhan udah. Secara keseluruhan itu disebut habitus. Tubuh tumbuhan secara utuh itu namanya habitus ya. Jadi kita ngamati dulu habitus tumbuhannya. Kemudian baru mengidentifikasi tipe-tipe tumbuhannya. Herba, semak, pohon, lalu mencatat ciri-ciri umumnya ya. Kemudian kalau mengamati organ-organ juga begitu. Ini contoh mengamati tipe akar, lalu mengidentifikasi bentuk. Jadi selalu diawali dengan pengamatan global dulu. Kalau misalnya mengamati, kita tuh mengamati tipe akar perakaran serabut dan perakaran tunggang ya, taproot dan fibrous root. Fibrous root itu serabut yang ada pada monokotil. Taproot itu akar tunggang yang ada pada tumbuhan dikotil. Kalau kita mau mengidentifikasi, ya kita harus punya satu sistem perakaran yang utuh. Kita ngamati dulu. Jadi misalnya Anda ambil apa, apa tanaman monokotil misalnya rumput dijebol ya, ditarik ya, tapi hati-hati ya hati-hati supaya tidak banyak yang rusak. Ya, setelah itu diamati bagaimana strukturnya, bagaimana baru setelah itu diidentifikasi. Oh, ini akar utama, ini akar cabangnya, ini rambut akarnya. Lalu bagaimana bentuknya? Nah, bagaimana ujung-ujungnya dan seterusnya. Jadi selalu seperti itu kalau pengamatannya morfologi ya. Kemudian kalau mengamati organ generatif juga begitu. Misalnya mengamati bunga. Nah, jadi mengamati bunga itu besok pengamatan bunga itu diamati pada kondisi bunga itu masih nempel pada tanamannya. Jadi tidak boleh bunga yang sprotol kau oleh. Ya, nanti saudara anak-anak bawa bunga plumeria. Plumeria itu apa? Kamboja. Lalu saudara harus bawa bunga yang masih melekat pada ranting cabangnya. Bukan saudara jalan di makam terus yang keleleran jatuh itu nangis sore lantai kuburan buat jupuki ini bu bunganya. Enggak, harus yang masih nempel. Ingat tadi kan pada struktur umumnya, generalnya, habitusnya gitu ya. Jadi itu tolong dibawa. Kemudian identifikasi tipe buah juga begitu. Nah, tipe buah ini kalau buah-buahnya itu bisa diambil dengan apa sebaiknya dengan tangkainya itu yang akan sangat bagus karena nanti akan menentukan macam-macam sifatnya. Kalau sudah protol itu ya gak iso, itu ya. Bunga buah-buah mangga, Bu. Iya, buah mangga. Terus kamu bawa mangganya tok, apalagi bawa rujak, gak bisa ditontok ya. Harusnya itu yang nempel ya gitu ya.
Demikian juga untuk yang lain, misalnya ciri biji. Nah, kemudian langkah keempat itu deskripsikan organ secara sistematis. Jadi mendeskripsikan itu menjelaskan ya. Mm-mm. Menjelaskan, misalnya gambar, oh ini bunga sepatu digambar, difoto dulu terus digambar. Biasanya gambar iki apa namanya, tidak semua orang itu bisa menggambar ya. Tapi dengan adanya foto itu membantu saudara untuk menggambar. Jadi dari foto, jadi Anda gambarnya itu dari foto. Harusnya gambarnya itu lihat barangnya, lihat barang langsung digambar. Ya, nah terus saudara banyak mengeluh, Bu saya tidak bisa gambar, Bu saya bukan pelukis, Bu. Di sini tidak diperlukan pelukis, diperlukan menggambar. Yang diperhatikan menggambar itu supaya menggambarkan objek aslinya. Perhatikan proporsional antara bagian bunga yang melekat, kemudian ujung petal yang lepas. Nah, itu harus proporsional. Nah, karena Anda sulit menggambar dari objek aslinya karena tidak terbiasa, belum terbiasa, maka foto dulu dari foto itu. Anda pindah ke gambar saudara. Jadi intinya pokoknya semua orang harus punya gambar. Jadi SPT itu pelajarannya adalah menggambar. Tapi yang bermakna. Ya, kemudian dideskripsikan bagian-bagiannya, gitu ya. Kemudian, nah, pencatatan data, buat sketsa organ tumbuhan, beri label, susun tabel hasil pengamatan. Nah, gitu. Paham ya? Bu, ruwet Bu ini Bu, susah. Nah, nanti ini morfologi kita baru mulai di minggu keempat ya, saat kita membicarakan morfologi batang. Di minggu pertama, kedua, ketiga, kita berkutat dengan anatomi sel ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Sebentar, saya stop. Saya ganti ke anatomi. Nah, ini anatomi. Tujuannya ini mengidentifikasi struktur jaringan, memahami hubungan struktur dan fungsi, menganalisis perubahan struktur terkait proses perkembangan tumbuhan, ya. Nah, alat bahannya mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya itu siapa yang nyiapkan? Lab, ya. Nggak usah bawa dari rumah, nggak usah beli, ya. Kayak apa tuh, ya. Ya, terus, nah ini silet tipis, jarum, pipet tetes, lap flanel. Ini silet, jarum, sampai di sini bawa sendiri. Ya, kemudian ini yang saya tebali bawa sendiri. Ya, jadi Anda beli kaca objek dan kaca penutup. Ya, ini belinya di apotek ono ya Mbak ya. Apa Bu? Kaca objek, Mbak penutup. Apa? Di toko kesehatan. Lek minggu lah ya gak ono ya. Sabtu ada Bu sekarang. Oh sekarang Sabtu, iya itu katanya Mbak Oksi di toko Alkes ya alat kesehatan ya. Tapi mungkin di Kimia Farma itu ada di Kimia Farma. Di Kimia Farma itu kan jual alat-alat kesehatan ya Mbak ya. Jadi begini, kalau misalnya untuk praktikum besok Senin itu waktunya mepet, tiap kelompok belum bisa beli, beli dulu satu pak objek, satu pak kaca penutup, itu nanti dibagi seluruh kelompok dalam satu kelas. Kan setiap kali praktikum itu kita tidak langsung pakai. Satu pakai kuis ini piro, Mbak? Saya kata, lebih ya. Mm-mm. Jadi oh, sumber bahagia buka sampai jam 1. Enggak satu pack objek gelas itu isinya berapa?
50 ya, ya. Ya, jadi satu pak itu isinya 50 ya Mbak ya. Kalau misalnya untuk hari Senin itu salah satu teman beli dulu satu pak, kaca objek satu pak, kaca penutup satu pak, lalu itu isinya 50 Mbak. Itu dibagi satu kelas itu misalnya 10 kelompok, dumen 5 sih. Ya, karena setiap kali praktikum kita tuh tidak menghabiskan 50 kaca objek itu. Nah, 50 kaca objek, satu pak itu untuk sampai lulus. Lulus SPT maksud saya ya. Bukan lulus nanti sekolah, suwe awakmu ya. Mm-mm. Ya sampai lulus SPT ya. Jadi satu semester gitu loh ya. Nah, kalau kalau mepet waktu enggak apa-apa. Jadi itu saya lihat ada mahasiswa yang gitu kok. Punyamu kok cuma 5. Iya Bu, beli satu dulu, satu pack dulu, terus didom sak kelas, satu kelompok 5. Tak apa-apa ya. Terus nanti baru minggu berikutnya. Kadangkala satu kelompok itu mau beli satu pack itu gak kakean ta. Nah terus apa ya wis urunan. Dua kelompok itu patungan, begitu beli dibagi dua. Nah paruan, selawe-selawe, nggak apa-apa. 72. Oh isinya 72 tambahan ya. Cover sama objeknya dijual terpisah, jadi anak-anak harus beli dua-duanya. Oh ya, heeh. Jadi kaca penutupnya beli sendiri, covernya beli sendiri, dijual terpisah, tidak bundling, ya, heeh. Tidak bundling kayak nang ngene. Indomaret wingi ku apa bundling? Mie dicancangi ya, mie diikat, nah itu bundling ya. Kalau ini enggak, kaca objek beli sendiri, kaca penutup beli sendiri ya. Jadi yang ini yang saya tebal-tebal ini beli sendiri ya. Heeh. Bu jarum itu jarum apa? Jarum pentul itu gak apa-apa. Ya, Bu, saya punya jarum kasur nganggur, gak apa-apa. Ya, jarum sembarang. Ya, nanti jarum itu fungsinya untuk mengambil sayatan. Nah, kemudian bahan yang lain, alat bahan yang lain, preparat irisan. Ini bisa akar, batang, daun. Preparat irisan itu kita beli di mana? Tidak beli. Justru kamu harus membuat. Nanti waktu membuat kita ajari. Ya, membuat preparat irisan akar batang daun. Nanti kesuksesanmu praktikum itu tergantung kualitas baik buruknya irisan preparatmu. Kalau irisannya itu bisa tipis, bagus, nanti langsung pengamatan selnya kelihatan, jaringannya kelihatan. Ya, tapi kalau preparatnya itu irisannya tebel, kayak kamu ngiris sop, sayuran sop, waduh, itu mau sampai akhir semester itu gak buyar-buyar, gak usah ditonton. Ya, supaya irisan tipis, makanya harus punya silet yang tipis untuk ngiris. Untuk ngiris membuat sayatan itu bukan pakai cutter. Kalau yang tadi kan pakai cutter ya, cutter itu untuk memotong bahan-bahan spesimen yang ukurannya besar. Tapi begitu membuat irisan tipis banget, pakai silet yang tipis dan itu harus baru. Jadi intinya tiap minggu saudara perlu silet baru. Bu eman-eman bu masih tajam. Iya kalau untuk ngiris apa kertas ya sih tajam. Tapi kalau untuk membuat preparat sudah tidak tebal. Sudah tidak tipis, maaf ya. Jadi ini bawa sendiri. Kemudian nanti kami siapkan pewarna. Pewarna ini tergantung topik praktikumnya ya. Iya. Misalnya untuk melihat sesuatu lalu di petunjuk itu ada petunjuk itu beberapa yang saya sudah combine menggunakan pewarna atau direndam senyawa caritan tertentu supaya selnya itu termaserasi, terpisah ada. Itu tergantung topiknya ya. Jadi ini. Tetapi yang perlu diingat saat saudara mengamati objek itu di bawah mikroskop, objek itu tidak kering loh. Ya, objek itu ada pada media cairan ya. Kalau tidak ada perwarna ya mesti cairannya air. Nah, itu yang hati-hati ya. Besok kita lihat bagaimana saudara sudah terampil mengoperasionalkan apa laptop, sorry, apa mikroskop apa buka belum ya. Jadi apa kaca objektifnya itu tidak boleh sampai menyentuh menyentuh objek, apalagi dia penuh dengan air, apalagi dengan pewarna ada alkoholnya, ndak boleh nanti lensa objektifnya akan rusak ya. Nanti kita lihat.
saat kita praktikum, saudara bersama-sama belajar. Terus tetap keselamatan kerja ya, pakai jas lab, kemudian handle mikroskop dan preparat dengan hati-hati. Hindari kontak langsung dengan bahan kimia dan bersihkan area kerja setelah praktikum. Kemudian langkah pertama sama, siapkan preparat irisan. Nah, ini nanti akan diajari cara menyayat dan membuat preparat ya. Ini langkah-langkah ini saya tuliskan. Tetapi ini kalau nggak praktek, ya nggak iso. Sehingga langkah-langkah ini tidak perlu dihafal ya. Nggak akan keluar ujian ya. Ya. Nah, ini langkah 4, analisis perkembangan. Amati perbedaan jaringan muda dan dewasa. Hubungkan struktur dan fungsi fisiologis. Ini nanti ada dalam tiap panduan kegiatan ya. Nah, lalu pencatatan gambar. Nah, tetap gambar lagi. Loh, Bu, kalau barangnya diinceng di bawah mikroskop, gambarnya gimana? Bisa difoto juga. Ya, mahasiswa itu lihai kok. Foto pakai HP-nya di atas begitu. Ya, saya aja yang ngajari juga mahasiswa karena anak-anak kan apa? Jarinya kecil-kecil terus masih kuat sehingga memegang HP itu pada posisi yang apa diam lama itu kuat. Ya kalau yang seperti saya itu mesti gampang goyang. Nah, nanti itu bisa difoto. Tapi setelah difoto harus digambar. Ya, eh, jadi harus digambar. Kemudian membuat kesimpulan praktikum. Ya. Struktur jaringan tumbuhan tersusun secara hierarkis. Nah, hierarkisnya itu apa saja? Kalau jaringan primer ya dimulai dari epidermis. Nanti kalau sudah sekunder, mulai dari periderm. Epidermisnya sudah nggak ada dan seterusnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Gampang kok ya. Halo, bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bisa, Ibu. oke, Oh, gampang. baik, Bu. Terus saya akan berlanjut. Simak. Nah, nanti akan saya bagikan panduan kegiatan satu. Nah, panduan kegiatan satu itu seperti ini, ya. Jadi ada eksplorasi konsep ya. Materi kita itu isinya kan membicarakan sel dan jaringan ya. Nah, terus sel dan jaringan yang kita ceritakan, kita bicarakan, parenkim yang modelnya gini, wajahnya begini, itu sebetulnya ada di mana toh? Nah, saudara kan perlu tahu, ya. Nah, adanya di mana? Ya di ini, di spesimen-spesimen yang saya tuliskan ini. Di daun sini atau daun figus, daun elodia. Bu, saya enggak paham, Bu, namanya ini, Bu. Gak apa-apa, oleh gak paham. Ya, kamu kan bisa tanya, ya. Tanya ke siapa? Ya, silakan. Tanya ke Google. Tanya kemana? Tanya ke tukang kembang. Monggo, ya. Jadi ini, spesimen A, B, C. Jadi kalau ada satu kelompok, begini ini biasanya saya menggolongkannya pada kelompok A itu kita akan mengamati jenis sel atau jaringan yang sama. Kelompok B, nah ya, daun Rio discolor, umbi lapis, bawang merah, kita mengamati daun yang sama ya. Mm-mm. Apa fenomena atau bukti yang sama. Terus ini, nah kelompok C, umbi kentang, umbi ketela pohon, umbi biji jagung, biji padi. Oh ini sama kita mau mengamati apa? Pati, amilem, ergastic substances. Kemudian, oh ada kelompok D, ada rhizom jahe, kulit jeruk. Oh kita akan mengamati minyak atsiri ya. Kemudian kelompok E, tangkai, daun bayam, daun begonia. Kita akan mengamati kristal. Tempurung kelapa, batang pinus, kita akan mengamati apa? Kita akan mengamati sklerenkim. Ya,
sel yang sudah mengalami penebalan sekunder pada dindingnya dan kita mengamati noktah juga ya. Jadi urutan spesimen ini sebetulnya itu sama dengan urutan apa yang saudara baca di bahan ajar bab 1 loh. Bab 1 itu saya akhiri dengan noktah. Ini urutan spesimen terakhir itu noktah ya. Nah, jadi ini 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 exploratory konsep. Terus ini bagaimana Bu perintahnya di sini toh? Lakukan penyayatan baik melintang maupun membujur gambar dan identifikasi bagian sel yang Anda dapat ya temukan pada spesimen berikut. Wis. Kemudian ada eksplorasi fenomena. Eksplorasi fenomena ini saya awali dengan bacaan seperti ini ya. Anda baca, bacaannya itu saya beri nomor angka-angka gitu ya. Hmm. Supaya apa? Nah, supaya nanti saudara bisa menjawab. Nah, setelah itu ada pertanyaan. Identifikasilah fakta. Kalimat nomor berapa yang merupakan fakta? Kemudian menggali ide atau gagasan apa yang dapat Anda munculkan setelah membaca fenomena tersebut. Lalu permasalahan, hipotesis, variabel, merencanakan, tuliskan perencanaan kegiatan untuk menjawab permasalahan saudara. Nah, ini perlu. Nanti bagaimana cara menjawabnya? Ikuti langkah-langkah ini. Ya, jadi apa kegiatan bab 1 apa tentang sel itu diakhiri dengan ini. Jadi setelah saudara tadi di kegiatan pertama itu melihat kristal, melihat ini, lalu masuk ke sini. Artinya apa? Artinya konsep yang saudara peroleh di sini itu sebetulnya untuk apa ya? Di mana ya kita melihat dinamika fenomena itu di sini. Ini kan saya menyajikan konsep itu gelundungan ya. Kepengen tahu sekalian kim ya lihatan ini. Ingin tahu noktah lihatlah ini. Begitu kan. Tapi Anda tidak terhubung dengan apa konteksnya. Nah, saya mencoba Anda mengkaitkan dalam konteks yang seperti apa ya, di mana ya di sini kita lihat ini nah pada ini gitu ya. Ini untuk yang sel. Tetapi saya juga punya apa namanya? Sebentar. Nah, kami itu pernah mengembangkan ya ini, Mbak. Nah, ini lembar kegiatan sel dan jaringan tumbuhan ya, tapi berbasis augmented reality ya. Jadi ini sebetulnya bisa saudara pakai, dibuka, digunakan ya. Jadi menurut saya ini silahkan saudara pakai setelah saudara mengerjakan LKPD yang tadi. Ya, ini saudara pahami. Pelajari Anda pakai karena begini, saat saudara melihat apa namanya kloroplas, kromoplas ya, yang saudara lihat itu di bawah mikroskop itu bayangan yang dua dimensi. Tapi sebetulnya saudara harus memahami itu dalam struktur yang tiga dimensi. Tidak semua orang lancar untuk mentransformasi dari konsep struktur yang dua dimensi ke tiga dimensi. Karena itu, saya mencoba menjembatani seperti apa ya barang-barang yang kita lihat di bawah mikroskop yang dua dimensi, struktur tiga dimensinya seperti apa. Nah, kita punya, ya kami tim itu punya augmented reality. Nanti kita, saya bagi, nanti dipakai setelah saudara praktikum itu ya. Jadi nanti ya kita apa namanya, Anda bisa apa ini ya apa namanya di scan begitu ya lalu saudara bisa melihat bentukan sel tumbuhan seperti ini saudara bisa fokuskan ke sini. Nah, kalau epidermisnya bagaimana noktahnya seperti apa ini saudara bisa pakai putar-putar ya di sini ya. Jadi ini nanti dikerjakan setelah setelah apa namanya setelah Anda praktikum dengan uh, pedoman praktikum yang tadi, petunjuk kegiatan yang tadi. Ini saya bagikan untuk Anda. Nanti kalau ada kesulitan, nah apa namanya, saudara boleh
apa namanya boleh menginformasikan Bu, kok tidak bisa diklik atau apa-apa, monggo ya. Kan kami juga harus perbarui terus gitu ya. Nah, jadi ini ada eksplorasi konsep, ada dan seterusnya ya. Nah, kemudian itu yang nanti akan saya bagikan pada saudara. Kemudian kalau mau praktikum, kita punya koas ya. Sudah ada di grup kok ya, Mbak koas-koasnya ya. Begini, sebelum praktikum selalu ada pertanyaan kuis. Kuis ya. Kuis itu menanyakan misalnya saudara mau praktikum sel, kemudian apa lihat organel, lihat apa namanya kristal, lihat amilum seperti tadi, Mbak-mbak koas itu biasanya menyiapkan soal-soal dulu, terus Anda menjawab dulu sebentar gitu ya. Jadi untuk apa ya sebetulnya pertanyaan di awal itu seperti apa ya pertanyaan untuk menyiapkan saudara masuk ke topik apa topiknya praktikum itu loh ya. Jadi nanti selalu ada kuis-kuis seperti itu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Halo? Besok yang Senin main koasnya siapa ya Mbak Dwi ya? Semuanya ya? Sepertinya nanti masuk tiga-tiganya dulu. Bertiga tah? Oke. Iya, enggak apa-apa bertiga. Senin itu jam pertama itu ada praktikum toh. Oke, jam Kelas apa 7. Mbak? Yang kemarin saya temani BC, saudara Ibu. itu loh. Kelas BC, Ibu. Ya, jadi besok Senin saya lihat dulu ya, saya masuk dulu ke praktikum. Praktikumnya di lantai 3 ya. Nanti begitu saudara datang pagi yang mau praktikum, mohon menghubungi Pak Dar ya. Pak Dar yang di bawah itu loh ya. Pak Dar itu apa tugasnya untuk mengawal praktikum di lab struktur ya, supaya dibukakan ya, lab strukturnya ya. Dan nanti Pak Dar juga saya WA ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Jadi besok hari Senin tuh bawa apa saja? Ya ada lihat yang ada di tempat praktikum itu, Mbak. Apa bahan-bahannya? Ya, yang tadi ya. Nanti segera saya share ke grupnya PJ. Ya. Baik, Ibu. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Iki wis paham kabeh kok Mbak Dewi ya. Atau mungkin sambil introspeksi diri loh. Aduh, aku kok gak punya pertanyaan ya. Apa pertanyaanku wis hilang entek kabeh. Ya. Enggak apa-apa sambil direnungkan sambil jalan besok Senin kita mulai langsung apa namanya? Langsung tancap penuh ya. Gaspol ya. Lah arek Mbak sepeda motor itu kan langsung gaspol lah, nggak usah katik pelan-pelan dhisik wis langsung ya. Ya. Baik, kalau begitu kalau enggak ada pertanyaan mungkin sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Silakan melanjutkan dengan pekerjaan yang lain untuk Bapak Ibu dosen ya. Untuk saya juga begitu menyemangati diri sendiri, Mbak Tiwi. Oke, Bu Rini. Iya, itu sudah Matur sudah suwun, dapat Bu Rini. link Ramdik. De Ulfi sudah Hah? nginjem Ayo Pak Basri. 3.0. Iya, baik ya. Kalau enggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Pak Basri, terima kasih. Nanti setelah ini saya tutup, saya share file-file tadi ke ke grupnya PJ dulu. Saya share dulu ke situ, baru nanti setelah saya napas, baru saya tata di Sidia ya. Saya beri ruang untuk menjawab, mengumpulkan pekerjaan ya. Baik, saya tutup, saya matur akhiri suwun. dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.